Kaidah ketujuh dalam kitab Al-Qaidut Tasawuf. Qala mu'allifur rahimahullah anapa nabi ulumi amin ya Allah rabbal alamin. Al-ishtiqaqu qadin bimulahadati ma'nal mushtaqi wal mushtaq minhu. Pamadlulul mushtaqi mustasy'arun min labjih fa in ta'addada syu'ur summa in amkanal jam'u fa minal jami' wa illa fa kullun yulahidu ma'nan fafham in salima min mu'arridin fil asli. Di kaidah ke-6 kita sudah membicarakan tentang pembuatan istilah atau terminologi untuk mahiyah sidqut tawajuh ilallah, di mana dipilih kata tasawuf. Nah, untuk pembuatan istilah atau terminologi ini tidak sembarangan. Sebagaimana dijelaskan di dalam kaidah ke-6 tersebut, ada syarat-syarat. Di antara syaratnya, musannif mengisyaratkan dengan harus adanya relevansi makna, yaitu istiqaq. Karena istiqaq kita ketahui bersama, dia adalah mengambil satu kata dari kata yang lainnya karena ada relevansi makna. Istiqaq memang ada 3, ada shogir, ada kabir, ada akbar, tapi kita tidak membahas itu di sini, ya di ilmu istiqaq aja. Kita hanya menggunakan teori istiqaq sebagai pendekatan bahwasanya untuk mengetahui wajah tasmiyah antara kata yang dijadikan sebuah terminologi dengan kata yang diwadokkan secara usulnya itu apa gitu. Nah, ilmu istiqaq lah yang mengetahui hal tersebut. Dan musannif pun menggunakan pendekatan istiqaq untuk melacak asal usul kata tasawuf. Musannif mengatakan al-istiqaqu qadin. Istiqaq itu pemutus atau penghukum bimulahajati manal mushtaq, dengan mengamati atau menelaah makna mushtaq, makna kata turunan, dalam hal ini adalah tasawuf, wal mushtaq minhu, dan akar katanya. Jadi sekaligus diamati antara makna turunan, makna mushtaq, dan makna yang dikirakan menjadi akar katanya atau mushtaq minhu. Pamadlulul mushtaq mustasy'arun min labjihi, katanya. Apa yang ditunjukkan oleh makna mushtaq ini terasa dari lafaz mushtaq minhu, bisa dirasakan gitu, bisa diraba-raba. Kalau kita udah mengkira-kirakan misalnya tasawuf itu dari kata kayaknya sofa. Nah, lalu kita menduga bahwasannya sofa itu adalah mushtaq minhu daripada tasawuf. Nah, ini terasa sebetulnya hubungan maknanya. Ini kalau misalnya satu, kita bisa mudah memutuskan. Tapi kalau banyak bagaimana? Maka di sini musannif melanjutkan fa in ta'addada syu'ur. Apabila madlul mushtaq itu banyak, tentu saja perabaan terhadap maknanya pun menjadi banyak. Suma in amkanal jam'u, apabila memungkinkan untuk menghimpun paminal jami', maka diambil dari semuanya. Wa illa, kalau misalnya tidak bisa dijamu bagaimana? Fakulun, maka setiap para pengkaji ini yulahidu maknan, maka dia mengkaji satu makna. Pahamilah kaidah ini. Nah, diambil satu makna ini pun apa? Dengan syarat insalima, apabila selamat min mu'aridin, dari yang menghalangi fil asli, secara asalnya. Maksudnya secara asal mushtaq minhu. Kalau misalnya ternyata ada hal-hal yang menghalangi sehingga tidak bisa diambil daripada satu makna yang dikirakan mushtaq minhu tadi, yang nggak bisa dipakai gitu. Lalu bagaimana dengan tasawuf? Ternyata waqad kasurat al-aqwalu fi istiqaqit tasawuf. Katanya sudah banyak sekali pandangan-pandangan tentang istiqaq tasawuf ini. Wa amatsu dzalika bil haqiqati khamsun, dan yang paling bersentuhan dari semua pendapat-pendapat tersebut dengan substansi tasawuf itu jumlahnya ada 5, katanya. Awaluha qaulun man qala minas suffah li annahum allaika sufatil matruhati la tadbirolahu. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tasawuf itu dari supah, sehelai benang atau sehelai rambut. Karena seorang sufi itu beserta Allah persis seperti sehelai rambut yang terombang-ambing, terbawa angin, la tadbirolahu, yang dia itu tidak memiliki kehendak. Artinya pasrah totalitas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sufi. Seperti halnya rambut yang terbawa angin, sehelai benang atau sehelai rambut yang terbawa angin.
jadi terombang-ambing. Ini wajah irtibatnya. Ada yang mengatakan supah juga dia itu kain wol yang dikenakan oleh kebanyakan ahli-ahli tasawuf, sehingga dengan pakaiannya itu jadilah istilah sufi katanya. Asani anahu min supatil kofa lilayiniha pasupi hayinun layinun kahya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya tasawuf itu dari supatil kofa, yaitu bulu kuduk. Wajah irtibatnya apa? Ya karena kehalusan dan kelembutannya. Dan seorang sufi itu hayinun layinun, dia itu lembut halus, persis seperti bulu kuduk katanya. Asalis pendapat yang ketiga anau minaf sifa id jumlatuhu ittisafu bil mahamidi wa tarkun lil awsafil madmumah. Yang ketiga mengatakan bahwasanya tasawuf itu diambil dari kata sifat, karakteristik, atribut. Kenapa demikian? Alasannya apa? Wajah irtibatnya ya dirasa-rasa, diraba-raba. Karena apa? Sufi itu secara umum dia itu yang tersifati oleh hal-hal terpuji dan meninggalkan akhlak-akhlak atau sifat-sifat yang tercela. Ar-Rabi pendapat yang keempat mengatakan bahwasanya tasawuf itu dari sofa. Kenapa dari sofa? Nah diraba-raba terasa wajah irtibatnya, yaitu apa? Menjernihkan, mensucikan. Maka wasuhiha hadzal qaul, ada yang mensahihkan, mengabsahkan pendapat ini sehingga mengatakan Abul Fatih Al-Busti takhallafan nasu bis-sufi wakhtalafu wa jannuhu jahlan mushtaqan minaf suf walastu an halu hadzal isma ghairafatan sofa pasufia hatta sumya sufi. Orang-orang berbeda pendapat tentang sufi, mereka berbeda pendapat dan menduga secara sok tahu gitu, dimustaq dari kata suf katanya, yaitu sehelai benang atau kain wol. Dan saya tidak memilih nama ini selain daripada seorang pemuda yang mensucikan diri lalu dia menjadi sufi sampai ia dinamakan dengan sufi. Al-Khamisu dan yang terakhir bahwasanya tasawuf itu anauman kulu minas sufah li'anna sahibau tabi'un li ahliha bima asbatallahu lahu minal wasfi haisu qala ta'ala yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bahwasannya kata tasawuf itu diambil dari kata supah. Supah itu merujuk pada emperan Masjid Nabawi. Tapi yang dimaksud adalah para penghuninya, yaitu sahabat Nabi yang dapat gelar ashabus supah. Nah, kenapa demikian? Apa alasannya tasawuf diambil dari kata supah? Karena li'anna sahibahu, karena para pelaku tasawuf tabi'un itu mengikuti, meniru li ahliha pada para penghuni supah ini. Dari segi apa? Yaitu dari segi yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka dari pensifatannya, yaitu Allah berfirman tentang mereka yang mereka itu berdoa, bersembahyang kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan sore hanya mengharapkan Allah saja, tidak mengharapkan yang lain. Nah, oleh dasar itulah para ahli tasawuf itu dia diyakini diambil daripada kata supah ini yang merujuk pada para penghuninya. Wahajah wal asu, dan inilah yang merupakan asal. Jadi ini taujih atau tarjih daripada musonif secara istiqoq dan akar kata bahwasanya tasawuf itu diambil dari kata sufah. Maka musonif mengatakan wahajah wal asul laji yarji'u ilai kullu qaulin fih, dan inilah merupakan asal yang kembali kepadanya setiap pendapat tentang istiqoq tasawuf. Ya karena kita bisa mengerti dan bisa memahami, seperti misalnya tadi orang yang berpendapat bahwasannya tasawuf itu dari supah. Alasannya karena apa? Seperti sehelai benang yang dia itu terombang-ambing, pasrah totalitas. Ya penghuni supah ada yang seperti itu. Terus orang yang berpendapat bahwasanya tasawuf itu atau sufi itu diambil daripada bulu kuduk yang karena kelembutan dan kehalusannya. Ahli supah juga ada yang seperti itu. Ada yang mengatakan misalnya tasawuf itu atau sufi itu diambil dari kata sifat karena mereka itu adalah orang-orang yang fokus menghiasi diri mereka dengan karakteristik yang baik. Ya ahli supah juga ada yang seperti itu. Dan misalnya orang yang berkata bahwasanya tasawuf itu diambil dari sofa, jernih, suci. Ya ahli supah juga seperti itu. Oleh karenanya kata supah ini yaitu yang merujuk pada ahli-ahli supah, para sahabat Nabi Muhammad SAW, merujuk
kepadanya setiap pendapat-pendapat tentang istiqoq tasawuf ini. Wallahu alam bishawab.